Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwan fillah dimanapun berada, hari ini Sabtu 17 Agustus 2024 kita akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79. Itu artinya bangsa Indonesia akan menikmati kemerdekaan yang telah kita raih dan kita lalui selama 79 tahun. Kemerdekaan Indonesia bukanlah pemberian dari siapapun, bukan pula hanya dari penjajah, dan juga tidak dibantu oleh negara manapun. Kemerdekaan yang diraih oleh bangsa ini adalah murni dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diikhtiarkan melalui perjuangan berdarah-darah serta pengorbanan nyawa dan harta dari para pendahulu kita. Sungguh benar apa yang dinyatakan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia adalah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Para pahlawan dan pejuang kemerdekaanlah yang mengerahkan daya upaya dan ikhtiar, dan Allah lah yang menentukan dan memberikan kemenangan. Allah adalah pencipta segala sesuatu. Allah yang menghendaki terjadinya segala sesuatu. Allah jugalah yang mencurahkan dan menganugerahkan rahmat kemerdekaan kepada kita semua. Wa hazamal ahzaba wahda. Allah lah yang semata-mata yang mengalahkan semua musuh. Alhamdulillah, ikhtiar para pendahulu kita diiringi rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kemenangan dan kemerdekaan pada akhirnya dapat kita raih. Mudah-mudahan para pahlawan yang telah berjuang untuk Islam dan Indonesia di bumi Nusantara yang telah gugur mendahului kita memperoleh balasan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan fillah dimanapun berada, kemerdekaan adalah rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan merupakan nikmat bagi kita semua. Jika kita terus bersyukur atas nikmat kemerdekaan dan nikmat-nikmat Allah yang lainnya, maka Allah akan menambahkan nikmat-nikmatnya sebagaimana yang Ia firmankan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kalian bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat pada kalian. Tetapi jika kalian mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat pedih. Quran Surah Ibrahim ayat yang ke-7. Mensyukuri nikmat adalah dengan tidak menggunakannya dalam bermaksud pada Allah. Kita syukuri nikmat kemerdekaan ini dengan melakukan berbagai kebaikan dan berbuat baik kepada orang lain. Kita syukuri kemerdekaan ini dengan melaksanakan semua kewajiban dan menjauhi seluruh larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lakukan tugas dan kewajiban kita sebagai ayah, ibu, anak, sebagai suami, istri, sebagai guru, murid, sebagai pejabat, rakyat, sebagai orang yang hidup bertangga, sebagai orang yang hidup bermasyarakat, dan sebagai orang yang hidup berdampingan dengan umat agama lain. Jika masing-masing dari kita telah mengetahui, memahami, dan melakukan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya, maka negara ini akan senantiasa aman dan sentosa. Ikhwan fillah dimanapun berada, kemerdekaan adalah nikmat yang menjadikan kita terbebas dari berbagai belenggu. Nikmat kemerdekaan adalah pintu yang membuka nikmat-nikmat yang lain. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya beribadah dengan leluasa. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat merasakan nikmatnya belajar dan mengajar. Dengan nikmat kemerdekaan, kita dapat menikmati kebersamaan kita sebagai saudara-saudara seagama, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Dan dengan nikmat kemerdekaan, kita bisa membangun negeri ini secara bersama-sama. Oleh karena itulah, mari kita rawat dan lestarikan nikmat kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nikmat yang agung ini terlepas dari kita.
Bagaimana cara merawat dan melestarikannya, yaitu dengan cara terus membangun negeri ini dan memperbaikinya. Kita mulai dengan membangun dan memperbaiki diri dan keluarga kita, lalu meluas ke masyarakat. Ibarat sebuah bangunan, maka Indonesia ini terdiri dari banyak sekali batu bata dan komponen-komponen lainnya. Kita dan keluarga kita adalah salah satu dari bata-bata negeri ini. Jika semua batu bata dan komponen lainnya baik dan kuat, maka bangunan negeri ini akan kuat. Sebaliknya, jika ada satu saja atau beberapa batu yang rapuh, maka bisa jadi hal itu akan berakibat rapuhnya bangunan seluruh negeri. Bahkan bisa menjadikan seluruh bangunan menjadi runtuh. Ikhwan fillah, dimanapun berada, negeri ini tidak hanya berupa wilayah geografis, yaitu tanah, air, dan udara semata, tapi lebih dari itu. Negeri ini juga mencakup manusia yang merupakan penduduk negeri, yang di tangan mereka lah nasib negeri ini akan seperti apa. Oleh karena itu, kita utamakan membangun manusia sebelum membangun yang lain. Karena sendi dan tiang penyangga dari bangunan negeri ini tiada lain adalah akhlakul karimah dari penduduknya. Lalu, apa gerangan pondasi dari bangunan negeri ini? Pondasinya adalah paham dan haluan yang moderat. Ya, paham dan haluan yang moderat dalam politik, ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Terutama paham, pandangan, dan haluan yang moderat dalam keagamaan. Ikhwan fillah, dimanapun berada, Islam memerintahkan kita agar berpaham moderat atau wasatiyah, tidak gulu atau melampaui batas yang digariskan Islam, dan tidak taksir atau ceroboh sehingga tidak sampai pada batas yang digariskan Islam, tidak ekstrim kanan dan juga tidak ekstrim kiri. Paham keagamaan moderat adalah pemahaman yang diajarkan dan disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dan diyakini oleh mayoritas umat Islam dari masa ke masa. Paham inilah yang harus selalu kita junjung tinggi jika kita ingin membangun negeri ini. Karena fakta sejarah membuktikan bahwa pemikiran dan paham yang hulu, taksir, dan ekstrim telah memporak-porandakan dan meluluhlantakkan berbagai negara. Contoh konkretnya dari masa ke masa adalah Irak, Suriah, Afghanistan, dan lain-lain. Jangan sampai Indonesia menjadi Irak atau Suriah kedua. Paham takfiri syumuli atau pengkafiran menyeluruh kepada semua orang yang tidak sepaham. Paham pengapiran terhadap pemerintah yang tidak berhukum dengan hukum Islam dan menuduhnya dengan togut. Paham khilafah ala Hizbut Tahrir. Paham pengkafiran dan pemusyrikan terhadap para pelaku tabarruk, tawasul, peringatan maulid Nabi dan ziarah ke makam para nabi dan wali. Semua itu telah menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di berbagai belahan dunia. Hal itu juga telah merenggut kemerdekaan dari banyak orang. Akibatnya paham-paham ekstrim tersebut, banyak orang yang tidak bisa lagi menikmati kebebasan dan kemerdekaan dalam banyak hal. Lebih-lebih lagi, apabila paham dan pemikiran ekstrim tersebut dituangkan dalam aksi-aksi pengeboman, perusakan fasilitas umum, dan pembunuhan serta penyembelihan orang-orang yang dianggap musyrik dan kafir. Ikhwan fillah, dimanapun berada, jika kita mencintai negeri ini, jika kita cinta tanah air ini, maka buktikan cinta itu. Jangan hanya cinta yang terucap di bibir saja, tapi cinta yang benar-benar cinta, yaitu cinta yang senantiasa mendorong kita untuk terus membangun dan memperbaiki negeri ini. Marilah kita bangun dan perbaiki negeri ini dengan menjadi pribadi-pribadi yang soleh, yaitu pribadi-pribadi yang berilmu, beramal, dan penuh dedikasi untuk membangun negeri ini. Pribadi-pribadi yang soleh akan melahirkan keluarga-keluarga yang soleh, dan keluarga-keluarga yang soleh akan mewujudkan masyarakat yang soleh. Jadi, kesolehan individu akan mewujudkan solehan yang sosial. Kesolehan sosial akan menjadikan negeri ini aman, sentosa, dan sejahtera. Dengan kesolehan sosial, segala bentuk kejahatan akan terputus. Ikhwan fillah, dimanapun berada, jangan pernah bosan untuk terus mengkampanyekan paham
paham-paham ahlu sunnah yang moderat dan rahmatan lil alamin. Paham moderatlah yang akan menjadikan Indonesia sebagai balbatun thayyibatun rabbun ghafur. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Ikhwan fillah dimanapun berada, demikian pesan singkat ini. Semoga kita selalu diberikan kemampuan untuk mensyukuri dan merawat nikmat kemerdekaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton ceramah singkat ini sampai selesai. Subscribe sekarang dan klik tombol loncengnya agar kamu tidak ketinggalan notifikasi tentang materi menarik dan nasihat yang bermanfaat lainnya. Bagikan video ini ke teman-temanmu dan ajak mereka juga untuk subscribe. Tinggalkan komentar dan like video ini untuk menunjukkan dukunganmu. Jazakumullahu khairan.